Perkenalkan, saya Yara Yulia dengan NIM 0102 1382 429181. Di sini saya akan menjelaskan atau menjawab pertanyaan UAS pengantar ekonomi makro. Selamat menyaksikan. Bye. Pengangguran yang terjadi di daerah yang dulunya bergantungan pada pertambangan batubara adalah pengangguran struktural. Hal ini disebabkan karena perubahan struktur ekonomi yang signifikan, yaitu pertumbuhan pertambangan batubara. Perubahan ini mengakibatkan hilangnya lapangan pekerjaan yang sebelumnya tersedia di sektor pertambangan. Pekerjaan tambang kehilangan pekerjaan dan sulit untuk beralih ke sektor lain karena kekurangan keterampilan yang dibutuhkan di sektor lain. Solusi yang dapat ditawarkan pemerintah yaitu program bantuan keuangan. Pemerintah dapat memberikan bantuan keuangan sementara kepada para pekerja yang terkena dampak penutupan tambang seperti tunjangan pengangguran atau program bantuan sosial. Jenis pengangguran yang dialami oleh pekerjaan musiman di sektor pariwisata adalah pengangguran musiman. Pengangguran ini terjadi karena pekerjaan tersedia hanya ada pada musim tertentu, seperti musim liburan. Ketika musim liburan berakhir, pekerjaan juga berakhir. Sehingga para pekerja musiman kehilangan pekerjaan mereka. Karena mengurangi dampak negatif tergantungan pada sektor musiman, pemerintah dapat memfluktuasi pendapatan masyarakat di daerah tersebut akan mengalami fluktuasi yang signifikan, tinggi pada musim ramai dan rendah pada musim sepi. Hal ini dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan kesulitan dalam merencanakan keuangan. Jenis pengangguran yang terjadi adalah pengangguran teknologi. Pengangguran ini disebabkan oleh perkembangan teknologi yang cepat, sehingga banyak pekerjaan administrasi yang kurang memiliki keterampilan teknologi mengalami kesulitan pendapatan pekerjaan baru. Teknologi baru digantikan peran manusia dalam pekerjaan administrasi pendekatan jangka panjang. Untuk mengatasi pengangguran teknologi yang pertama itu bisa dengan pendidikan dan pelatihan. Pemerintah perlu meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan di bidang teknologi dan informasi dan komunikasi. Hal ini dapat membantu masyarakat memperoleh keterampilan yang dibutuhkan di pasar pekerjaan yang berbasis teknologi. Jenis inflasi yang terjadi adalah inflasi penawaran. Gagal panen menyebabkan penurunan jumlah barang kebutuhan pokok yang tersedia di pasar. Penurunan penawaran karena permintaan tetap tinggi sementara penawaran berkurang drastis, maka harga barang tersebut naik secara signifikan. Mekanisme ini terjadi karena kelangkaan barang menyebabkan persaingan yang ketat di antara pembeli sehingga mereka bersedia membayar harga yang lebih tinggi untuk mendapatkan barang yang mereka butuhkan. Jenis inflasi yang terjadi adalah inflasi permintaan. Peningkatan permintaan yang tajam terhadap produk elektronik, sementara produksi tidak mampu mengikuti, menyebabkan harga elektronik naik. Hubungan antara permintaan dan kenaikan harga dalam kasus ini adalah positif. Semakin tinggi permintaan, maka semakin tinggi pula harga. Karena pemasukan terbatas, produsen dapat menaikkan harga karena konsumen tidak akan membelinya. Kebijakan moneter kontraktif bertujuan untuk mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat. Hal ini dapat dilakukan untuk mengendalikan inflasi yang disebabkan oleh lonjakan konsumen. Dengan mengurangi jumlah uang yang beredar, daya pembeli masyarakat akan menurun, sehingga permintaan berkurang dan tekanan inflasi dapat dikurangi. Instrumen yang dapat digunakan bank sementara adalah meningkatkan suku bunga acuan. Kenaikan suku bunga akan membuat pinjaman menjadi lebih mahal, sehingga mengurangi investasi dan konsumen.
Kebijakan fiskal yang dapat digunakan untuk mengurangi inflasi antara lain mengurangi pengeluaran pemerintah. Mengurangi pengeluaran pemerintah akan mengurangi permintaan agregat sehingga mengurangi tekanan inflasi. Meningkatkan pajak akan mengurangi pendapatan masyarakat sehingga mengurangi daya beli dan peminatnya. Meskipun negara A memiliki keunggulan absolut dalam memproduksi kedua jenis barang, prinsip keunggulan komparatif menyatakan bahwa kedua negara akan memperoleh manfaat perdagangan. Negara A akan fokus memproduksi barang yang dimiliki keunggulan komparatif yang lebih tinggi dibandingkan negara B, dan sebaliknya. Dengan demikian, kedua negara dapat berspesialisasi pada produk barang yang memiliki efisiensi, meningkatkan total produksi dan menciptakan keunggulan bagi kedua negara tersebut melalui perdagangan. Perdagangan memungkinkan kedua negara untuk mengkonsumsi di luar kurva kemungkinan produksi KKP mereka. Kelebihannya yaitu perlindungan industri dalam negeri. Tarif tinggi dapat melindungi industri dalam negeri dari persaingan produk impor yang lebih murah, memberikan waktu bagi industri dalam negeri untuk berkembang menjadi lebih kompetitif. Selanjutnya, peningkatan pendapatan domestik. Dengan meningkatkan produk dalam negeri, pendapatan domestik bruto (PDB) juga dapat meningkat. Kekurangannya yaitu kenaikan harga barang. Tarif impor dapat menyebabkan kenaikan harga barang bagi konsumen. Terus pengurangan pilihan konsumen. Konsumen memilih pilihan yang lebih sedikit adanya pembatasan impor. Beberapa jenis hambatan perdagangan di luar negeri antara lain tarif. Pajak yang dikenalkan pada barang impor, kelebihannya meningkatkan pendapatan negara, melindungi industri dalam negeri, dan juga kekurangannya meningkatkan harga barang, mengurangi pilihan konsumen, dapat memicu realisasi kota. Pembatasan jumlah barang impor dapat diperbolehkan. Kelebihannya membatasi masukan barang impor, melindungi industri dalam negeri. Dan kekurangannya menaikkan harga barang, mengurangi pilihan konsumen, dapat memicu retalisasi. Defisit neraca transaksi berjalan terjadi ketika pengeluaran suatu negara untuk impor barang dan jasa, pendapatan investasi di luar negeri, dan transfer unilateral lebih besar daripada pendapatan negara dari ekspor barang dan jasa, pendapatan investasi di dalam negeri, dan transfer unilateral, dan beberapa faktor yang dapat menyebabkan defisit neraca transaksi berjalan antara lain tingkat konsumsi domestik tinggi. Konsumsi domestik yang tinggi meningkatkan permintaan barang dan jasa impor. Dan juga tingkat investasi domestik yang tinggi. Investasi domestik yang tinggi dapat meningkatkan permintaan barang modal impor. Model Solow-Schwartz menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi jangka panjang didorong oleh kemajuan teknologi. Meskipun akumulasi modal dan tenaga kerja dapat meningkatkan output ekonomi dalam jangka pendek, pertumbuhan ini akan memperlambat dan akhirnya mencapai keadaan tetap steady Jika tidak ada kemajuan teknologi, maka kemajuan teknologi meningkat aktivitas faktor produksi, modal, dan tenaga kerja, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Tanpa kemajuan teknologi, peningkatan modal dan tenaga kerja hanya memberikan hasil. Teori pertumbuhan Endigon menekankan peran inovasi dan pengetahuan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Investasi dan penelitian dan pendidikan meningkatkan stok pengetahuan dan teknologi yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan pemerintah yang dapat mendukung hal ini diantara lain meningkatkan anggaran pendidikan, investasi
Investasi dalam pendidikan berkualitas tinggi menghasilkan tenaga kerja yang lebih terampil dan inovatif, dan juga memberikan insentif pada riset dan pengetahuan. Pemerintah dapat memberikan subsidi, tax credit, atau insentif lainnya pada perusahaan yang melakukan riset pengembangan. Teori Herrendomer menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi bergantungan pada tingkat tabungan S dan produktivitas investasi K. Rumusnya yaitu G, S, dan K, di mana G adalah tingkat pertumbuhan ekonomi. Pemerintahan dapat mempengaruhi kedua faktor ini untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan cara meningkatkan tingkat tabungan. Pemerintah dapat mendorong peningkatan tabungan melalui beberapa kebijakan seperti meningkatkan pajak. Pajak yang lebih tinggi akan mengurangi pendapatan masyarakat yang dapat digunakan untuk konsumsi, sehingga mendorong peningkatan tabungan dan juga program tabungan nasional. Pemerintah dapat meluncurkan program tabungan nasional untuk mendorong masyarakat menabung.